Anda ingin teliti untuk lebih lanjutnya. Iya. Dan untuk lebih lanjutnya juga untuk Bincang Tokoh akan segera kembali sesaat setelah yang satu ini. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Sejak 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi. Pemirsa dimanapun Anda berada, senang rasanya saya Gracia masih menemani Anda dalam Bincang Tokoh kita untuk yang spesial kali ini bersama ekonom UNUD atas nama Ibu Profesor Kerty. Dan kita masih membahas nih Bu ya, dengan serangkaian banyak aktivitas yang Ibu lakukan juga sebagai dosen juga S1, S2, S3. Wow, ini sangat luar biasa Ibu apresiasinya. Tapi bagaimana ini Bu peranan wanita ini? Nah ini dalam pembangunan. Nah pembangunan kan bukan hanya sekedar pembangunan di kampus saja, tapi Ibu juga punya kehidupan pribadi. Mungkin bisa berbagi tuh pemirsa di rumah, generasi muda juga sibuk begitu Ibu dengan banyak aktivitas. Mahasiswa juga begitu kan Bu, ada banyak kegiatan yang diikuti. Nah Ibu juga khususnya sebagai seorang ibu dengan keluarga dan anak-anak bahkan atau mungkin sudah punya cucu mungkin sekarang Ibu. Nah seperti apa ini kehidupannya Ibu? Baiklah, membagi waktunya gitu. Saya sendiri belum punya cucu. Oh, belum, karena Ibu, ya? nanti saya cerita, saya memang nikah di umur 25 tahun, tetapi ya semuanya kan segala sesuatu itu sudah ada yang ngatur. Kita percaya Tuhan yang mengatur. Akhirnya setelah melewati masa 9 tahun, di umur 34 saya baru punya anak gitu, sehingga putri kami sekarang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis sendiri, baru kuliah, mengikuti jejak begitu ya. Kuliah di semester 3, yang lebih kecil masih di SMA
kelas 3 di SMA Negeri 4 Denpasar. Oke, Gitu. jadi mohon maaf Ibu, pertanyaan salah mungkin ya. Jadi bagaimana sebenarnya Tidak sekarang masalah. akhirnya? Bagaimana sekarang akhirnya Ibu menghadapi sebanyak itu aktivitasnya terhadap dengan berbagai macam yang kegiatan yang Ibu lakukan gitu Bu? Begini, saya sangat bersyukur, berterima kasih pada keluarga saya. Jadinya bukan hanya keluarga kecil sebenarnya yang ikut berperan dalam kehidupan saya. Saya punya orang tua, punya saudara, punya ipar, tentunya ikut bekerja sama sehingga saya bisa sampai di sini. Anak-anak saya sangat mengerti kalau ibunya tugas belajar dulu, mereka akan dititip di neneknya, kemudian suami saya juga mengerti dengan kesibukan saya sehingga mereka juga tidak menuntut terlalu banyak. Tapi khususnya sekarang saya pasti berusaha meluangkan waktu. Kalau itu hari Sabtu kami tidak ada kegiatan di kampus, tentunya ya, saya akan kerja, mereka kuliah atau sekolah paginya, hari Sabtu kan ada sekolah SMA 4 kan sekolah ya. Gitu ya. Itu saya gunakan sore ke atas dan hari Minggu, biasanya untuk keluarga. Nah kemudian sebagai peranan seorang perempuan di Bali ini Bu, kan biasanya bilang generisasi begitu Bu ya, harus laki-laki yang sibuk boleh bekerja. Tapi bagaimana menurut Ibu pribadi, Ibu sebagai seorang wakil dekan dan kegiatan lainnya begitu, peran perempuan di Bali ini sebenarnya seperti apa harusnya Ibu? Kalau menurut pandangan saya pribadi, saya orang ya wajar-wajar saja melihat memang ada perbedaan kan jenis kelamin laki dan perempuan. Kalau di Bali dari zaman dulu kita ketahui bahwa kita menganut ya puruse, jadi di Puruse tempat laki-laki ya. jadi kita harus datang ke rumah pria, artinya kawin ke sana, menyesuaikan diri. Di sanalah tantangan menurut saya seorang wanita Bali itu lebih kuat menurut saya dibandingkan yang lain. Karena apa? Mereka mampu mengatasi berbagai rintangan dengan lingkungan yang berbeda. Itu hal yang tidak gampang sebenarnya, menghadapi berbagai budaya keluarga suami yang belum tentu sebelumnya mereka ketahui secara eksplisit kan. Jadi mereka dituntutlah toleransi, fleksibilitas gitu. Jadi wanita Bali itu ya memang harus kuat. Dia mampu. Di Wonder Woman begitu ya. Dan yang lebih menariknya lagi Bu, bagaimana akhirnya perempuan Bali kalau kemudian begitu seperti kata Ibu, tapi ada juga beberapa yang kerap tidak bisa mengeksplor dirinya maksimal. Nah sebenarnya apa menurut Ibu ini sebagai pembangunan, karena membangun Bali bukan hanya dari laki-laki saja, tapi kalau misalnya ada wanita yang memang tidak maksimal mengeksplor dirinya, seperti apa menurut Ibu? Atau ada cara-cara tersendiri mungkin, cara membagi waktu itu seperti apa mungkin Ibu? Kalau masalah bagaimana kita mengeksplor, memberdayakan, bukan seluruhnya kan. Jadi ada yang mampu mengeksplor semua kemampuannya, ada yang belum mampu. Tentunya kita sebagai teman, saudara, atau tetangga mengajak teman-teman kita yang belum mampu lewat ya motivasi, lewat informasi, sehingga mereka lebih melek, terbuka matanya, wawasannya, dan tentunya kita mulai dari cara mendidik anak. Ini ternyata sebenarnya simpel Bu ya, dari cara mendidik anak begitu. Mendidik anaknya seperti apa Ibu? Artinya begini, bagaimana kita memperlakukan seorang anak dalam keluarga, nanti pola itu akan mereka tertanam, otomatis generasi berikutnya akan seperti itu. Apa yang kita tanam sekarang, hasilnya pasti ke depan kan. Jadi mungkin dari pola hidup dan pola tanam yang baik. Jadi memang perencanaan Ibu sangat matang ya Bu ya. Bukan hanya dosen saja yang perencanaan untuk mahasiswa, tapi ternyata di kehidupan pribadi juga seperti itu. Dan yang menariknya untuk yang terakhir ini Bu, harapannya nah ini untuk generasi muda atau mungkin juga untuk mahasiswa Ibu yang mungkin sekarang lagi menyaksikan, atau juga untuk masyarakat Bali secara garis besar. Nah harapan-harapan Ibu silakan untuk disampaikan. Baiklah, harapan saya kepada generasi muda, kepada masyarakat umum lainnya, tentunya di dalam kehidupan kita harus selalu berusaha, selalu menjalani hidup ini dengan niat yang baik, berkata baik dan berbuat baik sesuai dengan nilai-nilai Trikaya Parisuda, tetap
nilai-nilai yang terkandung yang diajarkan dalam agama itu sangat penting kita implementasikan, bukan sebatas hafalan tetapi bukti nyata. Oke, jadi seperti pada Jokowi juga kerja nyata begitu Bu ya. Dan satu kalau bisa tadi saya pesan kepada calon wisudawan tentang semangat pantang putus asa. Jadi dalam hidup kerikil susah senang itu hal yang biasa. Hambatan-hambatan juga silih berganti kan. Makanya tekun itu yang penting. Kalau Anda tidak tekun, ya hasilnya tidak akan maksimal. Oke, benar banget, halangan akan terus datang tapi harus kita tekun. Kayak lagu aja jadinya Bu ya. Oke, tidak terasa tentunya 1 jam sudah menemani Anda dalam bincang tokoh bersama narasumber. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung Dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Kejutan Antv hadir untuk warga Cengkareng. Bareng geng Facebooker yang super kocak. Bagi-bagi hadiah senilai jutaan rupiah. Foto Bu, foto. Buat ada yang nggak kuat, mamanya aja yang bawa. Dan ada cantik Antv buat para ibu. Antv keren. Nantikan kejutan Antv selanjutnya. Hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Rangga.